record. Baik, teman-teman semua, berdasarkan surat tugas yang saya dapatkan dari prodi, dari fakultas, kemudian yang didasarkan pula dari permohonan dari program studi untuk melaksanakan kegiatan workshop pengisian website prodi. Nah, jadi itu judul kegiatan kita, yang mana kita selenggarakan pada hari ini ya, hari Selasa 28 Desember tahun 2021. Nah, tentu kegiatan workshop itu di mana-mana pasti ada tujuannya, ada selain itu tentu ada produknya juga. Jadi setelah kegiatan workshop itu diharapkan kawan-kawan mampu melakukan sesuai dengan tema yang kita angkat. Nah, karena tema yang kita angkat hari ini tentang pengisian website prodi, maka setelah workshop ini teman-teman diharapkan dapat mengisi, ya, meramaikan website prodi, dalam hal ini program studi bimbingan konseling Islam UAT IAIN Palangkaraya. Saya kira kita langsung aja ya teman-teman. Makanya tadi saya pastikan dulu kawan-kawan ini harapannya sih online-nya pakai laptop ya, biar nanti yang dilengkapi dengan jaringan yang memadai. Karena harapannya ini kita langsung praktek. Ya, namanya workshop itu memang seperti ini ya, langsung dipraktekkan apa yang sudah diterima, materi yang sudah didapatkan itu oleh narasumber, itu minta ya, berharap kepada pesertanya itu untuk bisa langsung mempraktekkan apa yang didapatkan. Nah, jadi teman-teman ya, saya harapkan sebetulnya ini yang tidak menggunakan laptop bisa langsung beralih ke laptop ya, lengkap dengan jaringan yang memadai, biar nanti langsung teman-teman mempraktekkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, jadi yang pertama ya, ini saya share screen. Bentar ya. Oke. Screen yang saya bagikan udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, sudah, Pak. Ini saya kira tidak asing lagi bagi kawan-kawan. Jadi ini adalah website prodi kita yang saya kira sudah sangat familiar di kalangan kalian. Nah, ini merupakan kerja-kerja kolaboratif ya antara mahasiswa dan dosen. Jadi kalau dulu awal-awal, kalau teman-teman melihat berita-berita awal di website ini, itu tadinya memang hanya dosen aja yang mengelola. Tapi belakangan kemudian kita berdayakan mahasiswa. Tapi kami menilai ya, dari prodi menilai itu belum begitu maksimal. Dulu sebetulnya sudah pernah kita ajak ya, bahkan dibuatkan akun di sini ya, si Ramli sama Aldi kalau nggak salah, tapi itu pun kurang berjalan ya. Kita sudah mencoba untuk berkolaborasi tapi belum maksimal. Nah, ini saya kira langkah yang sangat strategis dan sangat penting yang dilakukan oleh program studi di bawah kepemimpinan Ibu Arini, yang mana secara progresif melakukan langkah-langkah yang saya kira gebrakan yang sangat inovatif, yang sangat yang sangat berpengaruh ya dalam proses pengembangan program studi kita. Jadi tidak hanya kegiatan seperti ini sebetulnya yang saya lihat, tapi juga ada banyak kegiatan-kegiatan lain ya oleh Ibu Kaprodi itu diinisiasi dan dilaksanakan secara kolaboratif bersama mahasiswa. Nah, ini teman-teman, jadi saya langsung saja, semoga teman-teman bisa menyimak ini. Syukur-syukur saya kira bisa tidak online pakai tidak ngikut Zoom pakai laptop, tapi laptopnya difungsikan
ya. Jadi misalnya kalian pakai HP di Zoom, tapi laptopnya bisa langsung difungsikan karena nanti ini saya akan langsung menjadikan kawan-kawan sebagai kontributor ya dalam website Prodi BKI ini. Oke, kita langsung aja. Jadi nanti teman-teman ketika saya sudah tunjuk sebagai kontributor, nah kalian cukup buka website ini, kemudian masuk ke bagian ini ya. Kalian ke scroll paling bawah, lalu di bagian meta ini, nah kalian klik masuk. Ya. Nah, ini karena pakai laptop saya, berarti saya loginnya pakai akun saya gitu kan. Nah, dalam hal ini master admin yang ada di website Prodi BKI. Nah, ini kita cukup pilih aja nanti, ingatkan saya nanti ya, jadi tidak usah di otak-atik yang lain. Nah, di sini teman-teman, ini sudah masuk ke dashboard website BKI. Nah, dari sinilah nanti kita akan boleh saja kemudian melakukan pengubahan, editing dan semacamnya pada website ketika kita sudah login di dashboardnya. Nah, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh master admin ya. Nah, jadi nanti kawan-kawan ini saya tunjuk aja sebagai kontributor. Oke, jadi saya langsung aja ya, karena tadi saya bilang ini langsung praktek, maka saya langsung praktekkan ya. Nah, ini kan, ini kita lihat yang kemarin yang sudah kita ajak untuk berkolaborasi, ada di sini sebetulnya datanya ya di pengguna. Kemudian saya klik semua pengguna. Oke, kita nunggu dulu. Oke, tadi kita sudah sampai di sini ya. Nah, kita klik masuk. Kemudian login. Oke, tadi saya sudah sempat singgung bahwa dulu sudah ada pengguna dari mahasiswa yang kita tunjuk sebetulnya menjadi kontributor. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Nah, ini kan, nah, di sini ada Aldi ya, Aldi, kemudian ada Ramli. Muncul kan di situ ya, kawan-kawan bisa lihat ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Nah, sekarang karena kalian yang diamanahkan untuk ikut kegiatan ini, maka saya langsung saja menunjuk kalian semua sebagai pengguna. Ya, sebagai pengguna. Nah, nanti peran kalian di sini adalah sebagai penulis. Gitu loh. Ya, jadi tadi kan saya loginnya sebagai admin. Nah, kalau admin ini kan yang bisa ngatur semua, yang bisa ngedit-ngedit semua. Nah, tapi kalau misalnya dijadikan peranannya sebagai penulis, maka dia hanya bisa mengupload berita. Nah, karena ini yang memang menjadi tugas utama kawan-kawan, jadi saya cukup jadikan kalian sebagai penulis. Oke, nanti ini ya, saya langsung aja perlihatkan di sini. Kita tambah baru nama pengguna. Ya, misalnya kita mulai dari Bella Melinda. Emailnya apa, Bella? Bella, emailnya apa? Bella Melinda 883 @gmail.com. @gmail.com. Itu sudah betul ya yang saya tulis ya? Iya, Pak, betul. Oke, nama depan Bella, nama belakang Melinda. Nama pengguna cukup saya kira Bella aja ya. Bella. Situs web
Nggak usah, bawaan situs. Nah, ini kata sandinya ini, nah, ini kayaknya kesulitan nih. Oke, kirim peranan penulis. Oke, ini saya japri aja langsung ya. Sandinya nanti mungkin bisa mengubah sendiri. Saya sih kurang tahu itu apakah bisa. Tapi saya coba ini aja dulu ya. Saya japri ke Bella eh, passwordnya. Tapi kan terlalu panjang itu ya. Ntar dulu, saya buatkan aja dulu. Saya buatkan, Siapa? saya buatkan yang agak gampang bisa. Coba kita Melinda 883. Sangat lemah. Bella Melinda DKI. Nah, ya, kita coba. Kalau nanti berhasil, Bella bisa ini enggak? Kamu bisa akses website enggak? Bisa nih Pak, ini lagi masuk websitenya. Oke. Nah, coba sekarang kamu praktekkan aja dulu. Masuk sebagai, sebentar, saya ini dulu, tambah dulu. Nah, ini saya kira kita coba aja dulu, punya Bella aja dulu ya. Kita coba dulu. Kalau berhasil nanti untuk Nisa sama Zikra bisa kita susulkan aja. Coba sekarang Bella masuk ke website BKI, terus pilih cara tadi masuk, nah, terus login. Bisa nggak? Kalau di sini kan Bella sudah tertambah nih. Bisa ini Pak, diulang tadi itu. Ini gimana ya? Oke, kamu pilih yang paling bawah, masuk. Masuk. Ada nggak? Oh ini ada masuk. Ya. Masuk. Usernya Bella, huruf besar B. Oke, ini sudah Bella ya, Bella. Ya, terus passwordnya saya Ini japri. nama email ya Pak? Nama pengguna atau Bella? Nama pengguna aja, Bella. Oke. Terus passwordnya tadi ada di WA tadi, saya japri. Oke. Kata sandinya. Di japri, tadi saya japri kamu WA. Iya Pak, ini yang baru kan Pak? Bella Melinda Pro di BKI. Nah itu, pakai itu. Ya. Bella Melinda Pro. Bisa Pak. Oke. Dari saya. Oke. Baik, berarti kita lanjut ya nanti untuk Khairunisa sama Zikra akan saya susulkan untuk akunnya. Nah sekarang teman-teman fokus dulu semua, ikuti langkah-langkah berikutnya. Dalam hal ini adalah pembuatan berita. Jadi saya mau sampaikan bahwa kalau untuk pembuatan berita itu memang tergantung dari kitanya ya. Kalau kita
sudah sering kali baca berita, nah pasti kita pelan-pelan itu sudah bisa mengetahui pola penulisan berita kayak gimana. Yang penting kan datanya, ya. Kalau dalam teori komunikasi itu secara sederhana kan rumusnya 5W 1H kan? What, kemudian where, when, why, kemudian who, hanya itu how. Nah itu kalau kita bisa mendapatkan data itu, nah kita saya kira tinggal menuangkannya dalam bentuk berita. Nah jadi saya tidak secara khusus membahas itu, ya itu nanti mungkin di bahasan lain atau narasumber yang lain. Jadi saya hanya fokus pada bagaimana mengupload berita. Oke, jadi yang pertama adalah teman-teman memilih ini pilihan post, ya lihat post. Kemudian klik tambah baru. Ya. Nah, klik tambah baru. Oke, masih loading. Nah, ya itu ya teman-teman sudah muncul di sini tampilannya seperti ini. Tambahkan judul. Misalnya kita langsung aja ya. Nah, nanti ini tugas pertama kalian adalah membuat berita. Di antaranya adalah membuat berita tentang kegiatan kita sore ini. Ya, jadi misalnya Prodi DKI selenggarakan workshop pengisian website. Nah, isinya apa? Ya, misalnya Palangkaraya. Biasanya seperti itu ya kalau berita ya, pasti memunculkan nama tempatnya dulu. Nah, Palangkaraya. Pada hari Selasa, tanggalnya biasanya dalam kurung aja, 28/12/2021, Prodi DKI menyelenggarakan workshop pengisian website yang diisi oleh salah satu dosen DKI. Nah, ini misalnya. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menambahkan gambar, ya, untuk menambahkan gambar, ini saya yang sederhana aja ya, nggak usah yang terlalu ribet. Untuk menambahkan gambar, nanti kita cukup klik yang bagian ini. Muncul ya di situ ya. Halo? Iya, Pak. Ya, kalian cukup klik ini aja, tambahkan blok. Nah, namun sebelum itu, nah kita buka dulu lembar yang tab yang lain, ya. Nah, kita masuk dulu. Jadi kalau memudahkan kalian nanti tuh kalian buka beberapa tab aja, ya. Buka beberapa tab. Nah, kalian masuk ke website atau dashboard BKI. Nah, kalian klik ini. Kalian klik media. Muncul di situ ya. Muncul, Pak. Ya, media. Kemudian klik tambah baru. Tambah baru. Misalnya ini yang saya coba screenshot dulu ya. Bentar. Kita biar ada contoh gambarnya.
Oke, nah, saya lanjut ya. Nambah, unggah media baru, klik pilih berkas. Ya, pilih berkas. Nah, nanti kan akan muncul tuh di laptop masing-masing berkas yang ada. Nah, kita pilih salah satu gambar misalnya. Nah, ini ada sudah. Oke, kita tunggu prosesnya, proses uploadnya. Nah, kalau sudah 100%, ya, sudah 100%, lalu kemudian, ini berarti sudah bertambah media, koleksi media kita. Nah, selanjutnya kita kembali ke tab yang tadi, ke tab isian berita. Kita klik tanda plus, tanda tambah, lalu kemudian kita pilih ini gambar, ya. Nah, cari gambar yang hanya satu aja, karena nanti ada pilihan gambar yang multiply pictures. Nah, itu nggak usah pilih yang itu, kita pilihnya satu gambar aja, ya. Kalau mau nambah gambar. Nah, kemudian kita memilih unggah, itu berarti kita mengupload. Nah, jadi kita pilihnya yang pustaka media aja, ya, karena tadi kan kita sudah mengupload melalui media yang ada di internal website kita ini. Nah, maka kita pilihnya dari pustaka media yang kita sudah punya. Nah, ini kan muncul tuh, ya, ada gambarnya. Nah, lalu kemudian kita tinggal pilih, ya, lalu klik bagian pilih yang di bawah, pojok kiri bawah. Nah, ini kan sudah muncul gambarnya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Ya, di sini ada pengaturan letaknya, ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan. Nah, biasanya kita menggunakan rata tengah. Ya, lalu kemudian kita atur ukurannya. Nah, tinggal di di drag saja seperti ini. Lalu beri keterangan. Ya, nah ini ditulis penjelasan. Ini maksudnya penjelasan foto. Ya, misalnya narasumber sangat antusias menyampaikan materi. Nah, lanjut lagi di bawah kalau misalnya masih mau ditambah keterangan apa. Nah, dalam kesempatan ini peserta workshop berasal dari mahasiswa Prodi DKI semester 5, yaitu Della Melinda dan Hoirunisa dan Zikra Maulana. Misalnya seperti ini, ya, misalnya seperti ini, udah kita anggaplah berita ini sudah jadi, sudah selesai. Kalau nanti mau ditambah lagi gambarnya, nah caranya seperti yang tadi aja sama, ya. Kalau misalnya seperti ini posisinya, di sini kan tidak muncul tuh tanda plusnya, nah berarti kalian cukup enter aja, enter. Nah, nanti muncul tanda plusnya untuk menambah. Ini istilahnya menambah blok, ya. Blok itu bisa berupa paragraf seperti ini, bisa berupa gambar, dan bisa macam-macam. Nah, ini kan pilihannya ada banyak nih, ya. Bisa paragraf, bisa gambar, bisa grup, klasik, HTML khusus. Nah, ini kan sudah kelas expert itu, ya. Jadi kita cukup yang sederhana aja. Oke, anggaplah itu sudah selesai. Nah, maka kemudian kita mengarah ke bagian ini, bagian sebelah kanan ini, ya. Bagian sebelah kanan ini. Nah, kita pilih post. Nah, di sini kita mengatur, ya. Ada beberapa yang kita atur di sini, visibilitasnya. Nah, kalau visibilitasnya ini biasanya defaultnya itu public, dan memang seperti itu, ya. Kita jadikan setiap berita yang kita upload ini bisa dikonsumsi publik. Nah, kalau yang terbitkan ini terkait dengan tanggal, dengan waktu, ya. Jadi kalau misalnya beritanya hari ini, kita publish hari ini, nah kita cukup tidak usah mengubah ini, karena secepatnya ini maksudnya adalah ya hari ini.
Misalnya tanggal 28 ini ada berita atau kegiatan di tanggal 28 ini. Nah, ini nggak usah diubah keterangan secepatnya. Nah, ini kemudian kita ubah kalau misalnya kegiatan yang kita mau beritakan itu sudah lewat, tapi kita bikinnya baru hari ini. Misalnya kemarin tanggal 25 ada kegiatan DKI, nah kita baru nulis beritanya tanggal 28, maka kita ubah di sini, ya. Nah, agar apa? Agar terkesan bahwa berita itu kita memang publish atau kita buat berdasarkan waktu kegiatan berlangsung, ya. Itu biar lebih nyaman sih sebetulnya, biar lebih nyaman. Jadi kalau kegiatannya tanggal 25, ya tentu kan lebih nyaman kita publish ketika tanggal publishnya juga sesuai dengan tanggal kegiatan itu, ya. Nah, jadi ini tinggal diklik aja, disesuaikan kalau memang perlu disesuaikan. Nah, ini kan muncul waktunya. Oke, berikutnya, nah ini penulisnya. Nah, di sini kan bisa kita pilih apakah admin atau Bella atau saya atau Aldi atau Ramli. Nah, ini kan nanti silakan aja dipilih masing-masing. Jadi kalau misalnya yang bikin beritanya Bella, udah pilih Bella. Oke, terus ini kategori. Nah, disesuaikan aja teman-teman. Kalian tinggal klik aja, misalnya ini kategorinya adalah berita, kemudian ya bisa juga disesuaikan aja. Dosen kah, misalnya mahasiswa juga ada, nah, dan seterusnya. Nah, gambar andalan teman-teman itu adalah ini maksudnya. Nah, oke, ini gambar andalan yang muncul di halaman depan website. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak memilih gambar andalan, maka tidak akan ada gambar yang muncul di depan sini. Ya, tidak akan ada muncul gambar di depan sini kalau tidak ada gambar andalannya. Oke, maka kita buatkan lagi lah ya. Kita coba satu gambar lagi. Oke, bentar. Kita nambah lagi. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ini ya. Tetapkan, kita unggah dulu seperti tadi caranya. Pilih berkas. Kemudian kita, ini dia, sudah ada muncul di sini. Nah, sudah. Kemudian kita kembali. Ya, tetapkan gambar utama. Nah, ini dia muncul. Tetapkan gambar utama. Oke, sudah muncul di situ. Nah, bukan gambar utama ya, gambar unggulan atau gambar andalan. Oke, sudah. Saya kira yang lain-lain nggak usah diubah. Nah, lalu setelah beres sudah, nah, kita klik terakhir adalah terbitkan. Ya, klik terbitkan. Setelah sudah dirasa cukup, sudah rapi nih ya, sudah rapi, terus settingan yang lain-lain sudah oke, kita klik terbitkan. Nah, kita langsung aja klik lagi terbitkan. Nah, oke, untuk melihat kita klik tampilkan post. Nah, ini dia. Nah, itu kan? Nah, sudah muncul kawan-kawan. Ini gambar andalan tadi yang kita upload. Kemudian ini salah satu gambar yang tadi juga kita sudah upload yang merupakan isi dari berita yang kita buat. Ini judulnya kan muncul. Nah, terus nah ini kan
belum muncul ya di lembar apa di tab yang lain, nah kita cukup refresh aja. Kita refresh, nanti pasti muncul tuh berita yang baru. Nah, ini kan. Nah, ini dia. Sudah muncul di halaman depan website kita. Nah, Prodi BKI selenggarakan workshop pengisian website. Nah, kalau mau baca lengkapnya tinggal diklik. Nah, nanti kita diarahkan. Nah, oke. Ya, nanti autornya muncul di sini, kemudian isi berita yang kita tulis tadi saya semuanya muncul di sini ya tanpa terkecuali dan seterusnya. Oke, sederhana aja seperti itu kawan-kawan untuk pembuatan berita. Nah, ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup paham, Pak. Cuman nanti kayaknya kalau proses pembuatan ininya, Pak, pembuatannya kan gitu bisa jangan Pak sambil kayak nanya-nanya gitu sama Bapak. Boleh, boleh. Ya. Atau kita praktek aja ya, langsung praktek. Coba mungkin Bella aja karena sudah saya bikinkan akun. Coba kamu praktek. Kamu login pakai laptopmu biar kamu bisa share screen dari laptop kamu. Jaringan ini Pak di tempat saya tuh jaringannya 1, 2 gitu. Kalau di laptop nggak kuat. Oh gitu Kak. Makanya. Siapa Iya. Soalnya yang kira-kira memungkinkan? Khairunisa kah atau Zikra? Jaringan saya juga Pak, agak susah nih. Kalian di mana emang? Bukan di Palangka kan? Di Palangka Pak, cuma kadang-kadang jaringannya turun naik. Di kampung Pak. Kalau Coy di mana Coy? Di kampung. saya Di kampung Pak. saya di ini Pak Patu Ketimpun. Jadi jaringannya susah gitu. Oke, baik. Tapi dari yang saya jelaskan tadi, gimana Nisa sama Zikra bisa dipahami? Paham Pak. Cuman kalau Paham, misalnya kan udah ke post nih Pak, terus kayak ada kesalahan tuh bisa dihapus lah gitu Pak postingannya. Oh, bisa dihapus, bisa diedit. Nah, oke. Ini saya lanjut ya. Kalau kita masih login ya, misalnya tadi kan Bella sudah saya bikinkan akun. Nah, pasti nanti muncul pilihan ini, edit. Jadi di berita yang kita sudah buat atau berita apapun itu, kalau yang itu kita tulis, ya itu nanti pasti muncul pilihan edit di sini. Nah, misalnya ada yang kita mau ubah, cukup diklik edit. Nanti kita diarahkan ke laman yang tadi. Nah, di sini kita bisa ubah. Nah, kalau misalnya kita mau hapus, nah caranya cukup ke dashboard. Ya, kita ke dashboard. Nah, ini kan, nah dashboard muncul di situ ya, di layar kalian. Muncul Pak. Oke. Muncul Pak. Nah, kalian ke dashboard, pilih post, klik semua post. Nah, ini kan muncul ya. Oke. Nah, jadi misalnya ini, nah kalau kita misalnya mau menghapus, nah cukup dicentang aja, ya, centang ini, lalu kemudian, nah, pilih ini di sini, nah, pindah ke tempat sampah, pilih pindah ke tempat sampah, terapkan, maka nanti yang kita centang-centang itu semua akan terhapus, akan dipindahkan ke tempat sampah, seperti itu. Tapi kalau misalnya cuma mau diedit, nah caranya seperti tadi. Cukup diklik pilihan edit yang ada di halaman postingan kita. Seperti itu. Paham, jadi Pak. ya, jadi nggak usah khawatir ya, kalau misalkan ada kesalahan ya udah tinggal diedit aja. Seperti itu. Kalau tadi yang mengunggah gambar sudah jelas ya. Mengunggah foto, gambar, media. Jelas Pak. Ya, Jelas okay. Pak. Sip. Oke, baik. Nah,
kalau begitu ini sebagai PR ya, langsung aja nanti kalian coba bikin berita sendiri setelah saya bikinkan akun. Nah, kalau Bella kan sudah punya. Nah, jadi nanti Choi sama Zikra kirimkan aja emailnya ke saya. Nanti akan saya buatkan akun. Setelah itu kalian saya minta untuk bikin berita yang terkait dengan prodi. Ya, foto-fotonya ya kalian coba cari-cari lah ya. Jadi apa yang misalnya menurut kalian menarik yang bisa diberitakan terkait dengan prodi, misalnya ya perkuliahan, hal yang sederhana lah ya, perkuliahan akhir mata kuliah apakah yang kalian sempat dokumentasi, atau apapun itu kegiatan prodi yang kalian punya dokumentasinya. Nah, coba dibuatkan berita. Saya mau lihat nanti ya di website BKI apakah teman-teman sudah bisa dinyatakan oke, sudah bisa membuat berita, memposting di website atau gimana. Nah, nanti saya akan berikan feedback. Saya akan berikan masukan jika memang ada hal-hal yang masih kurang, akan saya berikan saran. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Oke, ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kapan, Pak? Kayak penugasan. Ya, mungkin ini hari apa ya? Hari Selasa. Ya, kira-kira hari Jumat lah ya. Saya pengen lihat jadi saya langsung bukanya website BKI. Nah, harapannya di hari Jumat itu sudah ada postingan berita kalian. Baik itu punya Choi, Bella ataupun Zikra. Masing-masing satu aja dulu. Oke. Karena kayaknya kemarin kemarin itu malah ini kalau nggak salah kata Bu Kaprodi, Bu Arini itu sudah punya beberapa stok berita. Nah, jadi saya kira mungkin lebih gampang gitu aja. Nanti kalian minta ke Bu Arini, Bu, kira-kira berita apa nih Bu yang mau diposting? Biar ulun aja yang posting. Kalau misalnya stok berita Sidin ada banyak, nah kalian minta aja salah satunya dulu untuk latihan. Ya, kemarin kalau nggak salah kegiatan penarikan mahasiswa magang itu kan belum ada beritanya. Terus kalau yang workshop ini nanti silakan siapakah yang mau buat workshop, apakah Choi atau Bella atau Zikra, silakan aja kalian sepakati. Ya, jadi kan sudah ada dua tuh. Nah, nanti cari lagi satunya. Saya kira kalian tinggal tanya Bu Arini aja. Kira-kira apa lagi nih Bu yang bisa untuk diberitakan, nah biar kalian aja yang buatkan ya sebagai praktek lah ya dari workshop yang kita selenggarakan sore ini. Siap, Pak. Oke deh. Gimana yang lain masih adakah? Pak, ada ketentuan nggak Pak buat isi tulisan di web tuh Pak? Saya kira sih kalau isi beritanya tuh nggak ada sih, ya. Yang paling penting itu kan beritanya yang menarik, informatif, enak kita baca. Informatif itu kan ya tadi seperti yang saya bilang pakai kaidah sederhana atau kaidah dasar itu 5W 1H. Kalau sudah terpenuhi itu, yang lain-lainnya kan tinggal kembang-kembangnya aja. Tinggal bagaimana kita membahasakan lebih menarik lagi, tinggal itu. Jadi berita itu kan yang paling penting dia informatif gitu loh. Ada orang yang baca misalnya di luar prodi DKI, ketika dia mengakses website DKI, dia tahu bahwa oh ternyata DKI ini punya kegiatan ini, pelaksananya ini, orang-orangnya ini, yang hadir ini, kapan waktunya, kemudian di mana, ya. Itu kan sudah cukup itu, ya, karena memang sifatnya informatif. Gitu. Ya, nanti ya istilahnya kita sesuaikan aja ya. Kalau berita-berita, nanti kalau ada hal-hal yang lain, misalnya lowongan kerja, nanti kan kita postingnya di tempat lain kalau itu. Jadi ini kita hari ini fokusnya berita aja dulu. Kalau yang kan ini kan memang di website ini ada macam-macam ya. Sekedar informasi tambahan aja buat kawan-kawan.
Ini kalau kita buka ya, nah ini kalian pasti akan bisa melihat nih. Nah ini namanya laman kalau yang ini. Ini juga ada tempat-tempat tersendirinya. Misalnya di mana kita mengisi laman tentang BKI. Nah, tentang BKI aja ini kan ada 3. Ada sub laman, sejarah, ada visi misi, ada tujuan. Nah, kemudian kalau yang lain-lain ini kan masing-masing 1. Tapi yang mahasiswa dan alumni ini ada HMJ, ada alumni. Kemudian prestasi, karir, ada pelatihan kerja, ada lowongan kerja. Nah, ini kan semua namanya laman. Dan itu di tempatnya masing-masing. Misalnya saya klik salah satunya dosen. Nah, ini di laman dosen, nah munculnya seperti ini. Nah, ini juga ada cara-cara pengisiannya. Nah, tapi saya kira untuk saat ini tadi sudah saya sampaikan, kita fokusnya dulu di pembuatan berita, ya, di pembuatan berita. Adapun yang lain-lain, nah kayak ini kan materi kuliah ini kan juga sudah ada isinya. Nah, dan ini juga ada tata caranya tersendiri, ya. Nah, tapi saya kira untuk kawan-kawan ini fokusnya dulu untuk pembuatan berita aja. Nanti kalau sudah dirasa sudah oke, sudah mantap, nanti kita kembangkan lagi. Seperti itu. Kayak ini kan tampilan-tampilan ini semua ada settingannya ya. Ini video profil BKI yang ada Ibu Arini di situ, ada kalender, archive, visitors, kemudian ini yang bagian bawah ini office address, kemudian ini apa namanya ini saya lupa, kemudian metadata, ini semua ada pilihannya semua, ada settingan-settingannya ya. Nah tapi itu nanti aja lah ya. Saya kira fokusnya di berita aja. Kalau beritanya biasa gitu kan memang yang paling penting itu di website itu updating berita. Karena dengan begitu kan orang akan tahu, oh ini websitenya hidup, ya. Jadi beritanya selalu up to date. Tidak misalnya berita terakhirnya itu tahun 2015. Nah itu kan berarti sudah kelawasan, tidak pernah diupdate. Sementara mungkin kegiatan sudah sebetulnya banyak aja gitu, tapi karena tidak diupdate, makanya ya terkesan ya sepi-sepi aja gitu websitenya. Kita Prodi BKI alhamdulillah websitenya cukup update. Kalau kita lihat berita terakhir kemarin kan masih di bulan November tanggal 27 2021. Nah ini kalau misalnya nanti kawan-kawan ada berita, bikin lagi berita, ya berarti kan ya semakin baru lagi berita itu. Oke, gimana? Ada lagi kah teman-teman? Paham, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya kira kegiatan workshop kita sore ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Saya tidak membatasi diri, misalnya teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung di WA aja. Insya Allah akan saya berikan arahan. Kalau tidak kalau pas lagi tidak sibuk, nah saya akan langsung berikan respon. Baik teman-teman, mungkin itu dulu kegiatan workshop kita. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semua. Dan tadi jangan lupa untuk praktek pembuatan beritanya. Dan nanti koordinasi aja dengan Bu Arini. Insya Allah stok berita dari beliau ada banyak. Termasuk juga mungkin foto-fotonya bisa minta ke beliau aja. Oke, saya tunggu hari Jumat nanti. Langsung saya kunjungi website BKI. Semoga sudah ada berita yang kalian buat di situ. Kemudian nanti untuk Choi dan Sikra segera kirimkan aja emailnya ke saya. Nanti akan saya buatkan akun untuk bisa masuk ke website Prodi BKI. Oke ya, mungkin begitu dulu teman-teman. Mari kita tutup kegiatan workshop ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya.